warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Negarawan yang taat konstitusi bukan menyerah pada selera politisi. Dengan bangga, kami, delegasi dari UI Wali Songo Semarang, saya, Ratna Darawati, bersama rekan saya, Fadila Ali Hafsoh, dan rekan saya, Muhammad Nurul Huda. Dengan ini, kami menginisiasi esai yang berjudul Dalam Pusara Konflik Kepentingan, Keteguhan Mahkamah Konstitusi diuji. Mahkamah Konstitusi berperan penting untuk membuka keran demokrasi dengan berbagai terobosan baru ketika hukum mengalami kebuntuan. Mahkamah Konstitusi seharusnya dilindungi oleh regulasi yang dapat memperkuat posisi dan kedudukannya. Namun, pasca sidang paripurna 1 September lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengesahan UU ini diwarnai banyak kontroversi, pro dan kontra, karena pengesahan yang dilakukan secara terburu-buru dan juga pengesahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang keluhuran dan marwah Mahkamah Konstitusi. Koalisi sipil menilai pengesahan undang-undang ini tidak menyangkut hal yang substansial, apalagi memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi. Revisi undang-undang ini merupakan inisiatif dari DPR dan hal tersebut sangat kental dengan kepentingan politik. Di sini, Mahkamah Konstitusi harus secara objektif menilai peraturan yang turut mempertaruhkan marwah dan integritasnya sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai amanah dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan ketatanegaraan yang timbul akibat tafsir ganda mempunyai wadah dan jalan keluar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ahmad Suparji mengatakan bahwa dalam undang-undang dapat dikatakan baik atau ideal apabila mempunyai 3 kategori. Yang pertama ialah undang-undang tersebut harus predictable atau dapat diprediksi di masa yang akan datang. Yang kedua, undang-undang tersebut harus stability, yaitu memiliki keseimbangan. Dan yang ketiga, undang-undang tersebut harus fairness. Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu perubahan kedua, sebenarnya telah dikatakan baik dan telah mengakomodir masalah-masalah ketatanegaraan yang cukup kompleks yang sebelumnya hanya diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti permasalahan ketatanegaraan dan hukum acara. Undang-undang tersebut juga sebelumnya telah aktif memberikan keadilan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Undang-undang MK terbaru mengalami dekadinasi dilihat dari prosesnya yang cacat formil karena tidak masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi COVID-19. Undang-undang MK ini justru menjadi prioritas dan disahkan dalam waktu 7 hari kerja. Fast track legislation pada penyusunan Undang-Undang MK tidak dapat dibenarkan. Selain itu, ia juga bertentangan dengan hukum secara normatif. Hal ini juga sudah menyalahi moralitas dan rasionalitas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur jika negara kita menganut fast track legislation. Prosesnya yang dilakukan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik belum memenuhi asas keterbukaan yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 7 hari merupakan waktu yang sangat minim untuk menggali aspirasi masyarakat. 2 April 2020 lalu, pemerintah menyetujui RUU ini untuk masuk ke dalam daftar kumulasi terbuka. Lalu, April hingga Agustus sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai RUU ini. Namun, tiba-tiba 24 Agustus, pemerintah melakukan rapat lanjutan. 24 Agustus 2020, tiba-tiba DPR dan pemerintah melakukan rapat lanjutan untuk menyetujui pembahasan RUU ini. Lalu, pada tanggal 27 hingga 28 Agustus, RUU ini sudah selesai dibahas dan dimnya sudah disampaikan oleh pemerintah dan baru disahkan pada tanggal 1 September 2020. Pengesahan yang dilakukan pada masa ujung periode hakim tentu menimbulkan banyak kecurigaan. DPR mensinyalir bahwa undang-undang ini termasuk dalam bentuk carry over. Carry over boleh dilakukan jika undang-undang ini sudah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2020-2024 dan sudah didaftarkan pada Prolegnas Prioritas tahun 2020. Berikut, saya sajikan data perbandingan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan ketiga. Di dalamnya terdapat beberapa pasal-pasal kontroversial. Di antaranya ialah pasal 4 ayat 3 yang mengatur tentang lamanya masa jabatan hakim yang tadinya ialah 2 tahun 6 bulan menjadi 5 tahun. Hal tersebut berarti dengan diperpanjangnya masa jabatan dari ketua Hakim Konstitusi dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi akan dikhawatirkan menimbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah pasal 15 ayat 2 huruf D yang
mengatur tentang usia minimal jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya adalah minimal 47 tahun, maksimal ada 65 tahun, berubah menjadi minimal 55 tahun. Dengan dituakannya usia hakim tersebut, dikhawatirkan bahwa hakim tersebut tidak dapat update tentang isu-isu terbaru konstitusi dan tidak dapat catch up lagi terhadap permasalahan yang ada di dalam konstitusi. Ketiga adalah pasal 26 ayat 1 huruf B yang menjelaskan bahwa diberhentikannya hakim tidak berdasarkan pada masa jabatannya, melainkan diberhentikan apabila hakim tersebut telah mencapai batas maksimal usia, yaitu 70 tahun. Ini berarti seorang hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjabat selama 15 tahun lamanya. Masa jabatan terlalu panjang tersebut dikhawatirkan akan timbulnya praktek judicial corruption yang sulit dihindari dan juga menguntungkan hakim. Lalu, apa sesungguhnya yang menjadi faktor primordial dan adanya perubahan pasal-pasal terkait waktu usia hakim tersebut? Apabila memang demi tercapainya kesempurnaan akan kapabilitas dan kredibilitas hakim Mahkamah Konstitusi, maka hal itu sungguh tidak berdasar. Masih terdapat sejumlah tolak ukur yang dapat menentukan kelayakan seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Pengalaman dalam menangani berbagai macam perkara dan juga rekam jejak kehidupannya. Tidak ada jaminan bahwa bila hakim Mahkamah Konstitusi berada pada masa jabatan yang lebih panjang atau berada dalam usia yang lebih tua, akan menunjukkan kelayakan yang lebih dalam perkara dan kualitas. Dan undang MK yang terbaru tidak hanya membahas tentang pasal yang krusial saja terkait usia dan masa jabatan hakim ketua MK. Terdapat juga pasal yang membahas tentang pemilihan hakim ketua MK, yaitu terdapat dalam pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemilihan ketua MK harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Hal ini guna menghindari kepentingan politik. Yang menjadi perdebatan terdapat dalam pasal 15 ayat 2 huruf D yang menyatakan usia hakim MK minimal 55 tahun. Hal ini tidak selalu dipandang negatif karena ada yang memandangnya bahwa semakin tua seseorang maka semakin bijaksana seseorang. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipungkiri seringkali menimbulkan tabrakan antar kepentingan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi selama ini menganut hukum progresif dan keadilan substantif, serta mempertahankan nilai-nilai yudisial seperti kebenaran dan keadilan. Dengan lahirnya undang-undang terbaru, dikhawatirkan akan mempersulit posisi MK sebagai penegak hukum. Buat undang-undang, harusnya sadar jika ada hal yang lebih penting untuk diakomodir Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, yaitu terkait kepentingan akan kebutuhan keadilan masyarakat dan juga perluasan wewenang terkait permasalahan Mahkamah Konstitusi yang diajukan kepadanya, dan lebih fokus memasukkan beberapa aturan yang belum diatur di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011. Yang pertama terkait constitutional question dan constitutional complaint. Yang kedua terkait pengujian peraturan perundang-undangan satu atap. Yang ketiga terkait standar rekrutmen hakim yang berbeda-beda dan tidak transparan di setiap lembaga pengusungnya. Dan yang keempat terkait pendukung pengawasan dan penguatan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Solusi atas ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh penyelenggara negara pun patut disorot. Beberapa poin tersebut memiliki urgensi yang lebih tinggi yang justru lebih patut disorot terhadap pembuat undang-undang guna mengoptimalkan nilai-nilai konstitusi. Perjuangan politik harus dalam koridor konstitusi. Biarkanlah rakyat yang menentukan arah dan menjaga bangsanya. Kami, delegasi dari UIN Wali Songo, telah berpartisipasi. Teruntuk KPK UIN Sunan Kalijaga, sukses terus untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.